قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Justru hari ini jamaah yang kami muliakan, jamaah yang kami cintai. Hari ini ya, kaum wanita, kebanyakan masyarakat kita hadir di mana? Hadir di depan sinetron. Hadir di depan sinetron. Dengan itulah mereka mendidik anak-anak mereka. Dengan pelajaran yang mereka dapati melalui sinetron tersebut. Na'udzubillah. Ya. Apa yang diajarkan di sinetron? Tentang hidup glamor, hidup mubadzir, mengkoleksi barang-barang yang tidak dibutuhkan, membangkang melawan kepada suami, mengajarkan keburukan kepada anak-anak, dan membiarkan anak-anak berpacaran. Seluruh keburukan-keburukan ini bisa mereka serap melalui sinetron. Ini mesti hati-hati. Ya. Akan tetapi bagi kaum wanita yang salihah, yang mereka menginginkan kebaikan untuk diri mereka pertama, perbaikan untuk masyarakat, untuk anak-anak mereka, tentu mereka bisa memilah dan memilih mana yang mesti mereka tonton, mana yang patut mereka saksikan di rumah mereka. Alhamdulillah, channel-channel dakwah hari ini berkembang. Ya. Telah tersajikan dengan sangat banyak dan sangat rapi, Masya Allah. Tinggal ya, mengambil peran saja. Cukup duduk dengan baik, tenang, sambil mencatat. Ini memiliki faedah yang besar dari keilmuan yang kita ambil, yang kita serap. Ganti channel-channel TV kita. Ya. Tutup akses-akses menuju hal yang tidak bermanfaat, datang kepada hal-hal yang lebih bermanfaat hari ini. Idzan fala budda li salahil mar'ati minal ilmi. Sehingga wajib bagi seorang wanita, kalau dia ingin memperbaiki diri, perbaikilah dengan ilmu, perbaikilah dengan Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa kata Rasul SAW dalam hadis? Dengan itulah memperbaiki diri sendiri. Dengan itulah mengenal bagaimana karakter wanita-wanita salihah. Bagaimana mengenal karakter wanita yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya wanita yang menutup aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukminin, istri-istrinya orang beriman, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, menutup aurat mereka. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Hal demikian, menutup aurat tadi, ya, menutup aurat seluruh tubuh kita kecuali wajah dan telapak tangan, ya, kita tutup seluruhnya bagi kaum wanita. Hal demikian adna an yu'rafna, lebih baik untuk dikenal. Dikenal apa? Dikenal kesalehan, dikenal kebaikan. Ini wanita baik-baik. Ya, minimal itu sebagai standar awal. Ya, sebagai wanita baik-baik menutup aurat. Fala yu'dzain. Begitu juga agar mereka tidak disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, begitu juga kaum wanita mengenal bagaimana keseharian mereka seharusnya. Yang mereka seharusnya lebih banyak di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah wanita menetap, ya, hendaklah kalian wahai kaum wanita menetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, berdandan sebagaimana selayaknya orang-orang jahiliyah dahulu berdandan. Ya. Begitu juga kaum wanita hendaknya menjaga diri mereka. Kalaupun mereka keluar dari rumah, jangan sampai menggunakan wewangian. Kalau keluar dari rumah untuk urusan yang sangat mendesak, jangan pernah memakai wewangian, memakai parfum. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha
fahiya zaniyah. Wanita mana saja, kata Nabi SAW, wanita manapun, apabila dia menggunakan wewangian, parfum, kemudian dia melewati kaum laki-laki, agar kaum laki-laki tersebut mencium aromanya, mendapatkan aromanya, maka apabila itu terjadi, fahiya zaniyah, kata Nabi, maka wanita tersebut adalah seorang pelacur. Na'udzubillah. Mendapati dosa yang sama dengan dosa para pelacur. Tentu ini dosa besar, sebuah dosa besar. Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya memakai parfum, kemudian parfum wewangian tersebut tercium aromanya oleh kaum laki-laki. Subhanallah. Ya, ini mesti keilmuan ini harus diamalkan oleh seorang wanita untuk memperbaiki dirinya. Begitu juga ya kaum wanita ya, berdasarkan arahan perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, mesti berpakaian dengan cara yang layak. Perempuan memakai pakaian khusus perempuan, jangan pakai pakaian laki-laki. Begitu pula sebaliknya, laki-laki pun tidak boleh menyerupai kaum wanita di dalam berpakaian, ya, di dalam apa saja. Mereka memiliki urusan tersendiri, memiliki kekhususan tersendiri. Nabi SAW katakan apa? La'ana an-Nabi SAW al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi SAW melaknat ya, kaum laki-laki yang berdandan seperti wanita dan kaum wanita yang berdandan, berpakaian, berpenampilan seperti laki-laki. Ya. Hari ini jamaah yang kami muliakan, ya, subhanallah, lihat pakaian-pakaian wanita yang tersebar. Mereka menggunakan celana panjang keluar dari rumahnya, celana yang seharusnya ini adalah celana kaum laki-laki, ya. Mereka yang menggunakan jeans, yang menggunakan bahkan pakaian ketat. Laki-laki saya tidak dibenarkan menggunakan pakaian ketat, apalagi ini kaum wanita. Alhamdulillah. Ya, akan kemana kita, wahai kaum wanita? Ya. Tidakkah antuna perhatikan, ya, nasihat, arahan dari Rabb, dari Allah yang menciptakan kita, dari Allah yang menciptakan kita? Tidakkah kita perhatikan? Tidakkah kita khawatir akan nasib kita di akhirat akan menjadi siapa? Akan bagaimana? Ditempatkan di mana? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Sangatlah yang kita tak sanggup untuk lakukan, yang tidak sanggup untuk menghadapinya. Sangat berat. Sehingga mesti ini menjadi pelajaran bagi kita. Begitu juga kaum wanita, ya, hendaknya mereka memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Nabi SAW katakan, Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya, kalau kaum wanita mesti ingin menjadi seorang wanita yang baik, mesti dia punya sifat malu. Ya, sifat malu dia munculkan saat memilih pakaian, saat memilih dandanan, ya, saat bersikap, berbicara, mesti ada sifat malu. Ya. Kemudian juga ya, arahan-arahan bagaimana memperbaiki diri bagi kaum wanita. Tentunya seorang wanita ini punya kewajiban untuk patuh dan taat kepada suami mereka. Ya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Ayun nisa'i khair? Wanita yang seperti apakah yang baik, wahai Rasulullah? Qala, allati tasurruhu idha nazar, wa tuti'uhu idha amar, wa la tukhalifuhu illa fi nafsiha wa maliha bima ikrah. Wanita seperti apakah yang terbaik, yang baik, kata seseorang kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, yaitu seorang wanita yang apabila engkau melihat kepadanya, engkau sebagai suaminya memandangnya, maka membahagiakanmu, menyenangkan hatimu. Wa tuti'u idza amar. Dan begitu juga kalau engkau sebagai suami, engkau perintahkan, dia akan taat. Begitu juga wanita, la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yaqra. Wanita yang tidak melanggar suaminya, tidak menyelisihi suaminya pada dirinya, pada hartanya, ya,
yang pelanggaran-pelanggaran yang membuat laki-laki atau suaminya benci. Dia tidak melakukan hal demikian. Inilah wanita yang baik, ya, wanita yang menyenangkan hati suaminya. Karena tadi di awal kita jelaskan, di antaranya mereka untuk memperbaiki dirinya, wa ata'at zaujaha, hendaknya mereka mentaati suami mereka. Itu kaum wanita. Baik. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, li'annahu la salaha illa bi'ilmin, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak mungkin akan ada perbaikan, tidak akan mungkin baik diri seseorang kecuali dengan ilmu agama yang dia pelajari. Kalau dia pelajari ilmu agama, dia akan tahu mana halal, mana haram, dia akan tahu mana boleh, mana tidak, dia akan tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah, dia akan tahu, dan mana perintah Rasulullah, larangan Rasulullah, dia akan tahu dengan itu. Maka dengan ilmu harus belajar seorang wanita tersebut. Belajar tentu ilmu agama untuk memperbaiki diri mereka. Ya. Kemudian fayutalaqqa al-ilmu imma min afwahil ulama atau min butunil kutub. Maka dengan demikian, kata Syekh di sini menyimpulkan, ya, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu bagi seorang wanita, ini bisa saja dilakukan dengan dua metode tadi. Bisa, ya, dengan melihat atau menghadiri kajian-kajian para ulama, ya, atau yang sudah didaftarkan atau dituliskan di artikel-artikel di internet kah, atau melalui video-video yang direkam, atau melalui siaran-siaran, atau melalui channel-channel dakwah, melalui audio-audio dakwah dan seterusnya. Ini bisa menjadi fasilitas, ya, untuk mendapatkan ilmu agama tadi, untuk menjadi seorang wanita yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian taat kepada suami mereka, kemudian menjadi seorang wanita yang salehah sebagai istri bagi suaminya, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Betapa banyak jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya ulama-ulama besar seperti Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, yang beliau ini, ya, dilahirkan dalam keadaan yatim, ya. Ibunda beliaulah yang merawat beliau, yang mengajarkan Al-Quran kepada beliau, ya, sampai sebelum 7 tahun beliau sudah bisa menghafal Al-Quran, ya. Bahkan beliau, Masya Allah, dengan keilmuan beliau, yang itu tentunya tidak lepas dari peranan seorang ibu, seorang wanita, ya. Begitu juga seorang ulama seperti Abdullah bin Sirin, kemudian, ya, ulama-ulama yang lain seperti Imam Malik, ya, mereka memiliki keilmuan yang itu dilatar belakangi oleh peranan ibu mereka, peran seorang wanita. Maka tentunya ini, ya, sebagai motivasi bagi kita seluruhnya. Begitu juga kepada kaum laki-laki, ya, mesti kita ingatkan mereka, kaum wanita, sebagai istri kita kah, sebagai anak perempuan kita kah, sebagai saudari kita kah, mereka kaum wanita mesti butuh arahan dari kita kaum laki-laki, ya. Mereka, ya, khuliqna min dhila, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Kalau kita keras di dalam meluruskan mereka, mereka bisa patah. Tapi kalau kita biarkan mereka, maka mereka akan tetap di dalam kebengkokan tersebut. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai laki-laki pun mesti punya peranan di dalam menasihati kaum wanita ini, mengarahkan kaum wanita ini. Mereka orang-orang dekat kita tentunya, lebih utama untuk kita nasihati, ya, kerabat-kerabat kita yang wanita, ya, keluarga kita yang wanita, mesti, ya, seharusnya mendapatkan nasihat dari kita kaum laki-laki, dan mesti kita sering menasihati mereka. Tidak cukup sekali, tapi ambillah peranan di dalam perbaikan masyarakat. Kita perbaiki kaum wanitanya, kita berusaha memperbaiki kaum wanitanya, insya Allah kita pun, ya, mendapatkan atau memiliki peranan yang besar di dalam perbaikan masyarakat ini. Barakallahu fikum.